Wadah apa sih Bang yang paling bagus dan ideal untuk memelihara ikan gapi? Apakah galon, akuarium, baskom, dan lain sebagainya? Akan saya jawab di video kali ini. Yuk ikuti sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-temanku sekalian, pada video kali ini tak lupa kita sapa-sapa dulu teman-teman kita, bagaimana kabarnya teman-temanku sekalian. Cuacanya di tempat kalian gimana? Kalau di Surabaya sini, saya kan bertempat di Surabaya, Rungkut, Pandugo Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara, bumi, dunia, akhirat, surga. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas yakni tentang wadah yang ideal untuk memelihara ikan gapi. Itu apa sih Bang? Enaknya tuh pakai apa? Pakai akuarium kayak gini gitu. Ini di indoor BTW semuanya pakai akuarium. Halo Adik. Dadah. Dadah. Halo teman-teman gitu loh. Halo teman-teman. Siap. Ayo, halo teman-teman. Nah, anak-anak saya masih kecil teman-teman dan di rumah, jadi posisinya ya gitu karena Surabaya lagi panas teman-teman. Gimana kalau di tempat kalian? Oh ya, lanjut. Ataukah pakai seperti ini keranjang buah dengan plastik, ataukah yang seperti itu pakai baskom dengan rak-rakan, ini juga dengan rak-rakan, ataukah seperti ini di galon, ataukah pakai bak kulkas. Ini bak kulkas yang freezernya jadi kotak gini, ataukah seperti ini, ataukah pakai seperti itu, atau pakai bak kulkas kayak gini, atau pakai baskom. Nah, dari video yang saya tampakkan barusan itu sedikit atau banyak mestinya sudah menjadi jawaban teman-teman, yang artinya apa? Tidak menjadi acuan. Mau ditempatkan di mana itu menurut keyakinan saya, nggak perlu keyakinan saya sih, ya menurut pengalaman saya nggak ada acuan teman-teman. Mau ada apapun bisa dibuat untuk memelihara ikan gapi. Wah, ini saya penasaran ini anakannya berapa ini teman-teman. Oh, bisa nebak ini anakannya berapa bakalan segemoy ini teman-teman. Waktunya lahiran yellow pingu, udah pasti buahnya itu. Oke, saya di sini mau bercerita dulu awal atau asal muasal saya memelihara ikan gapi, atau awal-awal saya memelihara ikan gapi pakai apa gitulah. Jadi di sini akan saya jawab. Jadi pertama, saya dulu hanya sekedar hobi teman-teman, membeli ikan gapi cendolan dan gupi dan moli-moli balon. Lalu saya beli akuarium set yang ada di Shopee, itu harganya 90.000 sekian. Kalau sekarang mungkin 100-an. Itu kan 1,5 tahun yang lalu sampai 2 tahun. Nah, itu akuarium set yang terbuat dari akrilik dan untuk pinggirannya itu pakai paralon kalau nggak salah, PVC. Nah, itu saya pertama melihara di situ teman-teman. Cuma saya isi kepadatan, tapi saya isinya kepadatan, ikan juga bisa mati dan lain-lain. Tapi hidup beberapa hari, ada yang hidup intinya gitu. Di masa-masa saya sekedar seneng ikan gitu. Lalu ikannya beranak, saya taruh di sini. Saya masih ingat. Karena dulu saya masih nyimpan bak dari berkat. Nah, teman-teman tahu berkat nggak? Berkat itu tentengan yang dibawa ketika kita ada acara-acara gitu loh. Kalau di daerah saya kan banyak itu acara-acara kayak tahlilan atau syukuran seperti itu. Nah, ini yang saya pakai sebelum saya akhirnya membeli akuarium pertama saya. Nah, itu anakannya saya taruh situ, terus anakannya tambah besar. Saya beli akuarium ini teman-teman.
Nah, beli akuarium ini, satu akuarium ini Ayo, ikutlah dengan saya pelihara lah di sini. Lalu beli akuarium ini. Nah, di sini maksud saya bercerita asal muasalnya, yang artinya secara keseluruhan saya akhirnya kan pakai semua wadah, teman-teman. Tapi awalnya memang saya pelihara di wadah akuarium, tapi tidak menjadi acuan kalau terbaik dalam memelihara ikan gapi itu pakai akuarium, itu enggak juga. Justru yang terpenting daripada wadah apa yang kita pakai itu adalah populasi yang kita tentukan di wadah tersebut. Itu yang paling penting, yang menentukan ikan gapi tersebut relatif lebih sehat, gak gampang sakit, gak gampang gedek, gak gampang kena jamur dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Itu justru yang terpenting adalah kapasitas ikan di wadah tersebut. Jadi mau wadah apapun saya kira aman semua, teman-teman. Yang terpenting populasi di wadah tersebut, teman-teman. Kalau kepengen semakin jarang banget kita nguras tempat tersebut, ya semakin sedikit ikannya harusnya, seperti itu. Kayak yang saya contohkan di sini, ini satu akuarium ukuran 40 kali 30. Ini saya isi cuma satu pasang albino koi red ear ribbon, karena ya saya ingin gak seberapa sering nguras wadah tersebut, makanya saya isi sedikit dan gak gampang kotor akhirnya wadahnya. Nanti sekalinya kotor saya langsung kuras total saja, gak perlu kayak sifon-sifon dan lain sebagainya. Ini juga, kalau ini pastinya kita akan lebih sering nguras seperti itu di akuarium ini. Nah, kita lihat di wadah yang lain ya, teman-teman ya. Oh ya, sedikit melanjutkan cerita soal awal-awal pelihara tadi. Jadi setelah saya beli akuarium ini, akhirnya saya beli rak ini, teman-teman. Rak bekas, dan beli rak ini juga rak bekas, belum beli ini. Yang intinya satu persatu ikan itu kan tambah banyak, walaupun sekitar hobi itu, belum kayak sekarang yang sudah arahnya malah sudah kejualan bisa dibilang. Dulu cuma sekedar hobi, belilah itu sedikit demi sedikit, beli tambah banyak ikannya, akhirnya ya ini. Terus ternyata dikala saya beli tersebut, saya lihat operasional lumayan ya dan sebagainya, akhirnya saya memikirkan gimana caranya agar wadahnya itu lebih relatif memangkas budget, nggak seberapa mahal lah. Akhirnya saya beli galon-galonan, baskom-baskoman. Ada lagi yang lebih murah, ini keranjang buah. Nah, seperti itu. Jadi adanya baskom, adanya galon, adanya keranjang buah, ini gara-gara waktu itu saya ingin operasional modal dalam memelihara ikan gapi atau dalam lanjutan pemeliharaan ikan gapi itu lebih murah, karena waktu itu kurang seberapa ada budget seperti itu, teman-teman. Makanya saya mikir keras, ya nggak keras-keras amat sih ya, intinya lebih berpikir gimana caranya nggak seberapa banyak ngeluarin modal. Akhirnya ketemunya ya ini, saya searching di YouTube juga tutorial buatnya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya buatlah ini keranjang buah ini, yang ternyata ya bagus juga, ideal juga. Bukan berarti wah ikannya gampang mati kalau dipelihara di sini, ikannya gampang mati kalau dipelihara di baskom, di akuarium, di mana-mana lain-lain kayak gitu. Nggak menjadi acuan, teman-teman. Yang terpenting ya dalam memelihara ikan gapi, kalau di sepengalaman saya itu yang sangat penting atau nomor satunya itu adalah kita bisa mengetahui gerak-gerik ikan gapinya. Yang paling penting, nomor satu lah bisa dibilang. Kalau kita nggak mengenali gerak-gerik ikan gapi, otomatis kita nggak tahu maksud ikan gapi kita itu
sedang pengen apa atau sedang kenapa, seperti itu teman-teman. Nah kalau kita tahu, oh gini dia mau mendekat artinya apa, diginikan ikannya pada mendekat artinya apa, lah itu kita harus bisa mengetahui. Ada lagi kadang kondisi yang diginikan tuh ikan nggak mau mendekat artinya apa, nah kayak gitu. Nah ini masih sehat tuh, ada respon mau mendekat ke jari saya, seperti itu yang paling penting. Nah ini ada ikan sakit teman-teman, kalau pengen tahu contoh ikan sakit berenangnya geol ya, yang ini ekornya bisa teman-teman perhatikan kuncup. Nah sekarang teman-teman, karena saya sudah punya peliharaan baru, ikan-ikan seperti ini tuh tidak lagi saya obati teman-teman. Nah mau dikemanakan, karena saya punya ikan peliharaan baru yang saya juga sukai. Tapi untuk teman-teman yang nggak suka, mohon maaf ya, bisa di skip saja, barangkali nggak tega lihatnya. Kalau saya seperti ini teman-teman, saya masukkan di wadah. Oh ikan Oscar saya, jadi dimakan ikan Oscar saya, seperti itu teman-teman. Lanjut lagi ke pembahasan tadi. Jadi dalam memelihara ikan gapi yang terpenting apa tadi? Soal wadah, mau wadah apapun intinya nggak jadi masalah teman-teman. Yang terpenting itu populasi ikannya, populasi kepadatan ikannya di wadah tersebut. Nah di sini saya ada contoh buraya. Loh ini kok katanya populasinya dijaga mas, kok ini kok padat banget. Contohnya ya, ini di sini kan ada buraya apa? Ini buraya full gold juga rame. Nah kita mau ke atas, di atas juga ada banyak buraya. Loh ini juga kok banyak banget mas bang, katanya dijaga populasinya. Nah, ini juga full gold banyak, ini juga full gold banyak. Jadi tergantung usianya juga teman-teman. Kalau usia ikan tersebut masih relatif kecil, 1 bulan ke bawah, oke lah kita isi agak padat-padat, itu oke. Tapi kalau sudah di atas 1 bulan, kita harus perhatikan. Sebagai acuan buat teman-teman di wadah yang seperti ini itu baskom ukuran 40 kali 30 ya. 40 kali 30 ini kira-kira isi airnya itu sekitar 12 liter. Nah, diperhatikan ya, sekitar 12 liter itu saya isi dengan ikan. Kalau buraya bisa sampai 50 ekor. 50 ekor itu kita harus sortir selama atau ketika usia 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan kita harus bagi 2, jadi 25 ekor. Tapi 25 ekor itu nggak bisa bertahan di sini terus-terusan atau sampai dewasa, nggak bisa. Ini untuk cara pelihara saya ya, yang agaknya wadahnya itu terkesan kotor-kotor tapi ikannya sehat. Oh ini kan kotor tapi ikannya oh sehat-sehat ya. Ini juga bisa dilihat kotor pak bersih nih, tempatnya kotor ya tapi ikannya sehat-sehat teman-teman. Dari berenangnya ini juga apakah kotor? Kotor jelas, tapi ikannya berenang ke sana kemari sehat. Jadi kalau pengen teman-teman barangkali pengen memeliharanya itu sama seperti saya, yang intinya yang harus diperhatikan itu populasinya teman-teman. Nah di wadah yang kira-kira sama berisikan debit air 12 liter, kalau ikan dewasa itu saya isi cuma 10 ekor teman-teman. Ini contohnya. Nah ini sudah aman nih, sampai dewasa pun aman. Kita ganti airnya paling kira-kira 1 bulan sekali, tapi
per minggu, atau ketika kita mantau kalau airnya berkurang ya kita tambah kayak gitu. Atau bahkan saya ngurasnya itu kalau memang ikan tersebut sudah menghendaki gak nyaman lah, menghendaki penggantian air seperti itu. Selama nggak ada gerak-gerik tersebut biasanya ya nggak saya tangani. Nah, jadi seperti itu, simple toh. Jadi kelihatannya saya melihara banyak banget akuarium di sini, atau banyak banget wadah pemeliharaan ikan gapi di sini. Oh, banyak banget ini. Kalau dihitung ya sekitar berapa ya? 1 2 3 4 12. Di sini ada 12. Terus kira-kira berarti sekitar 80-an media, kira-kira 80-an media berarti dalam saya memelihara ikan gapi ini. Loh, ini juga kotor apa bersih nih yang seperti ini. Tapi ikannya mendekati tangan saya, sehat-sehat sentosa. Jadi memang yang terpenting justru itu populasi di wadah tersebut, agar supaya kita dalam maintenance airnya itu nggak terlalu tersibukkan lah, seperti itu. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalian-kalian yang mungkin memeliharanya dengan jumlah yang nggak seperti saya, mungkin karena tempatnya yang relatif lebih kecil atau ikannya yang terlanjur memang sangat banyak, jadi mau main tebar padat nggak ada salahnya juga teman-teman. Itu kan plus minusnya kalian sendiri yang tanggung. Kalau saya yang inginnya memelihara ikan gapi dengan santai, nggak terlalu sangat tersibukkan oleh kuras-kurasnya seperti itu. Jadi saya mending memperhatikan populasi ikannya seperti itu. Makanya saya juga memelihara ikan predator juga ya, untuk itu tadi. Kalau ikan serasa kepadatan, terus ikan reject juga, saya langsung kasih pakan ikan-ikan predator saya seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada yang terbuang lah, nggak ada yang terbuang sia-sia istilahnya. Ikan-ikan ini berputar-putar di tempat ini aja pokoknya kayak gitu teman-temanku sekalian. Jadi terjawab sudah ya teman-teman, bahwasanya mau tempat apapun bisa dibuat memelihara ikan gapi. Oh ya, satu lagi, tempatnya saya nggak punya tempat-tempat yang besar mas, saya cuma tempatnya kayak galon aja atau baskom aja, gimana dong? Ya bisa, konsekuensinya intinya semakin padat ikan, umpama nggak sesuai kapasitas yang saya berikan tadi, itu intinya kita harus lebih sering mantau ikannya. Tidak selalu dengan kepadatan ikan yang berlebih itu langsung dikatakan harus sering kuras, kayaknya nggak selalu. Bagi saya nggak selalu. Seumpama ini kapasitas 4 ini itu kapasitas 8 liter kalau tidak salah, ini 8 sampai 10 liter lah. Nah ini kalau bagi saya idealnya itu satu pasang ikan itu kalau mau kuras paling kira-kira 1 sampai 2 mingguan baru nguras. Nah itu kok kita isikan 10 ekor, tidak selalu akan sama 3 hari sekali harus kuras, nggak akan selalu sama. Kadang juga kita kan akan males juga, kadang ada malesnya, tunda besok jadi nggak 3 hari pasti sekali untuk ngurasnya kan. Memang karena ya memang mungkin dengan kita sering atau rutin, benar-benar rutin ya 3 hari sekali, otomatis ikan memang akan beradaptasi setiap 3 hari sekali. Tapi dia kalau terbiasa ya aman mau beradaptasi 3 hari sekali. Tapi kalau bagi saya yang terpenting justru melihat gerak-gerik ikannya teman-teman. Selagi ikannya itu aktif, aman, nggak gedek dan lain-lain, ya nggak sampai nunggu gedek sebenarnya. Ada gerak-gerik ikan yang memang menyirikan atau berciri-ciri atau menunjukkan bahwa dia menghendaki airnya itu diganti. Cuma di sini posisinya lagi nggak ada teman-teman.
gerak-geriknya relatif sama semua. Dia itu biasanya berdiam diri di pojok atas. Di pojok atas ya, bukan di pojok bawah. Kalau di pojok di bawah kadang itu ikan-ikan betina yang mau melahirkan. Kalau di pojok atas dan berbarengan, nggak cuma satu ekor, biasanya ada barengannya. Nah, itu ciri-ciri ikan yang menghendaki tempatnya itu diganti air seperti itu. Nah, itu jadi acuannya kalau saya itu tadi lihat gerik-gerik ikan. Terutama kalau ikannya banyak kayak gini, ciri-ciri tersebut pasti kentara. Jadi berenangnya di pojok sini, ujung kepalanya itu di pojok, bisa di pojok sini, bisa di pojok sini, bisa di pojok sini, bisa di pojok sini, pokoknya yang pojok, paling pojok seperti itu. Itu berarti udah waktunya ganti air seperti itu. Ya, mungkin kesimpulannya pada pertemuan kali ini, intinya wadah apapun itu bebas teman-teman, mau pelihara di tempat apapun. Yang penting jangan ini ya, jangan disamakan ikan cupang. Nah, itu aja mungkin. Bukan berarti nggak bisa, tapi ya hanya bertahan beberapa jam atau hari saja kalau dipelihara kayak gini, umpama di sini atau di soliter kecil, pelihara di sini di aquagelas kayak gitu. Ya nggak tidak lazim lah atau tidak layak seperti itu. Idealnya ya seperti yang saya tunjukkan ini di farm saya. Kalau teman-teman mau tiru ya ikuti saja apa yang saya edukasikan, apa yang saya berikan informasinya seperti itu. Kalau ternyata masih ada yang perlu dikeluhkan, saya sudah mengikuti langkah-langkah yang abang terapkan tapi kok ikan saya masih mati dan sebagainya, coba tanyakan saja ke saya, nanti insya Allah akan saya jawab. Pasti jawabannya juga nggak jauh-jauh dari yang saya alami juga, kenapa masih mati seperti itu. Otomatis saya juga akan lebih mudah jawabnya, teman-teman akan juga lebih mudah menerima jawaban saya kalau memang niatnya mengikuti cara peliharaan saya. Seperti itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sudah jelas ya teman-teman pada video kali ini yang kita bahas, intinya wadah apa yang ideal untuk memelihara ikan naga habi itu tidak menjadi acuan. Mau wadah apapun bebas, karena di sini juga saya sudah menggunakan apa saja, bisa dibilang baskom ada, keranjang buah pakai plastik ada, terus akuarium ada, ini juga ada baskom seperti itu, akuarium. Udah seperti itu teman-teman pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran bisa tuliskan di kolom komentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.